Sorry. Gak apa-apa kok. Woi! Kayak kampret. Gokil. Gue denger lu udah pindahan ya? Lagi dong. Gratisan mulu. Makanya bener banget, gue datang ke sini butuh bantuan lo semua nih. Rumah gue lagi pada berantakan. Wah, sorry nih gue kayak lagi ada kuliah tambahan ntar nih. Ntar sore gue mau jemput nyokap, nganter dia ke pasar. Basi lu semua, giliran temen butuh bantuan ya, pada ngeles. Sorry. Ya, kita emang lagi sibuk. Kalah harta sama kita. Mendingan lu minta tolong aja sama si Senia. Dia kan tuh baik hati tuh. Pasti dia mau nolongin lo deh. Itu dia orangnya tuh. Panjang umur. Hai semua. Hai, Sen. Hai. Kita bertiga mau... Iya nih, taman, sorry iya ya. deh. Kita mau cabut semua. Yuk. Yuk. Ika tunggu. Bisa kita bicara bentar? Dengar-dengar lo pindah kontrakan ya? Boleh tahu nggak di mana? Buat apa? Ya, kali aja gue pengen ngobrol sama lo. Dengar ya, Sen. Nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Hubungan kita udah berakhir. Iya, tapi gue... Sen, gue nggak pengen ngulangin kesalahan kedua kali. Gue udah capek berhubungan sama lo, walaupun cuma temenan doang. Gue udah nggak punya toleransi lagi buat lo. Igo, berapa kali sih gue harus minta maaf sama lo? Gue udah nyesel banget, udah nyakitin lo berkali-kali. Oh iya? Bagus kalau gitu. Makanya kamu jangan pernah nyakitin hati orang lain lagi. Itu pesan dari gue. Ngerti? Dateless bargain to engrossing death. Ibu anak mama serius banget sih, sampai pakai nangis segala. Aku tuh lagi ngedalamin karakter, mah. Dalamin karakter. Kenapa nggak ambil sekolah seni peran aja? Supaya kamu bisa mengembangkan bakat kamu itu tuh. Yang pasti aku itu nggak salah ambil jurusan, karena aku tuh suka banget sama seni. Kamu tuh suka nonton film-film romantis gini, tapi kok nggak punya cowok sih? Mah, seni sama cinta itu beda tipis. Kalau aku udah suka banget sama seni, ngapain aku punya pacar? Makanya aku itu suka banget sama kota Paris. Selain romantis, Paris itu juga kota seni. Kamu udah siapin loh tiket buat ke Paris. Hah? Yang bener, mah? Beneran? Iya, ke Paris. Terus kita kapan berangkatnya? Kalau kamu udah punya pacar. Hah? Iya, kita ke Paris kalau kamu udah punya pacar. Tuh kan mama bohong mulu, nggak lucu tau nggak, mah? Sekarang tuh kamu gak usah ngarep deh kalau kita bisa pergi ke Paris. Kerjaan mama tuh lagi banyak banget. Kecuali kamu punya pacar. Baru deh itu jadi bahan pertimbangan mama untuk kita bisa pergi ke Paris apa enggak. Sekali bohong, apa aja bohong. Dan anak mama tuh gampang dibohongin banget sih. Nyebelin mama. Makanya jangan gampang dibohongin.
alat sama bekal makanan kamu udah kamu bawa? Udah kok. Kayaknya rumah sebelah udah ada yang ngisi ya. Aku berangkat ya, Mah. Kayaknya ada yang lupa sesuatu deh. Mama, aku kan udah gede. Kalau udah gede punya cowok dong. Kenapa nggak Mama aja yang cari pacar? Dah, hati-hati ya. Julia, udah berapa kali ibu bilang, kalau kamu ada yang nggak ngerti, kamu tanya dong sama teman-teman kamu. Atau langsung aja datang ke ibu. Kamu lagi ada masalah? Kalau memang kamu lagi ada masalah, kamu cerita dong sama ibu. Atau sama siapa, kek? Masa kamu nggak deket sama teman-teman kampus kamu? Ya udah, kalau gitu untuk tugas profesi, kamu mau ngambil profil siapa? Roni. Roni? Roni yang ngatur jalan di depan kampus kita. Untuk itu saya perlu tahu banyak tentang dia. Dulu, Roni pernah menyukai seorang gadis dari kampus kita. Terus gadis itu juga sangat menyukai Roni. Tapi sayang, gadis itu meninggal tertabrak mobil di depan kampus kita. Dan Roni melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semenjak itu, selama setahun, Roni hanya duduk aja di depan kampus. Tapi ibu nggak ngerti kenapa dia sekarang jadi pengatur jalan. Mungkin dia melakukan itu supaya dia bisa cari uang untuk makan, sekaligus dia bisa tetap berada di jalanan itu. Kasihan Roni. Gimana kerjaannya, Tante? Oke. Papanya Julia banyak ninggalin kerjaan. Tapi ya aku harus kerja keras karena Julia mau pergi ke Paris katanya. Ada-ada aja ya tuh anak. Maunya apa juga. Gimana keadaannya? Ya sejauh ini oke-oke aja, baik-baik aja. Tapi sampai kapan? Sampai tunggu keajaiban datang. Kenapa sih dia nggak dirawat aja di rumah sakit? Julia masih bisa hidup sampai sekarang aja udah merupakan sebuah keajaiban. Dia udah cukup lama merasakan perawatan di rumah sakit. Bagiku itu udah cukup. Dan udah saatnya dia merasakan kebebasan. Boleh pinjam korek apinya nggak? Thank you ya. Ini Julia. Igo. Oh, Julia namanya. Kemarin sih kita udah ketemuan. Cuma baru tahu namanya sekarang. Ya kan, Julia? Ya udah Tante, saya ke rumah dulu ya. Julia, yang kemarin pasti saya balikin.
Emang kamu minjemin sesuatu ke dia? Orangnya ganteng juga loh. Cocok tuh jadi pacar kamu. Jangan liat muka deh. Mukanya kan tipe kamu. Terus kayaknya orangnya baik deh. Sopan lagi. Kalau mama suka, mama aja yang pacarin. Woi, kampret! Keplaknya terus. Lu ngapain sih di sini? Hah? Ye, lu pada nggak tahu apa dia lagi nginderin si Xenia? Serius lu lagi hindarin Xenia? Hah? Cewek cantik yang jelas-jelas sayang sama lu hindarin. Udah nggak nafsu sama perempuan? Sayang pala lu peyang. Si Sheni itu cuman acting. Dia cuma nyari perhatian si Igo doang. Ya nggak kok? Kayak lu. Artis lu. Ngeliatin siapa lu? Siapa? Julia kuliah di sini. Julia siapa? Bentar ya. Go! Woi, anak mama. Sorry. Gak apa-apa, cuma kaget doang adik gue ya. Julia, tunggu Jul. Jul. Kebetulan banget ya. Gue pikir tadi kita cuma satu tetangga, ternyata kita juga satu kampus. Sombong banget sih. Dasar cewek bandel, mau belajar bandel di belakang nyokap. Balikin korek gue. Sabar. Gini, sebenarnya korek lu tuh gue lupa naruhnya. Kemarin kan rumah gue masih berantakan. Terus gue beres-beres, korek lu hilang deh. Yang ngobrol sama Igo siapa sih? Kalau nggak salah dia anak lukis deh. Itu loh, namanya si Julia. Sebentar. Gimana kalau korek lu gue ganti sama coklat ini? Dan ini bukan sembarangan coklat. Ini langsung dari hati gue. Buat lu. Sih, boleh minta nomor teleponnya Julia nggak? Julia. Dia aja. Ada sih. Oh, tenang kok. Gua nggak bakal ngebocorin dari siapa. Ya, rahasia dijamin. Yaudah deh, boleh ya? Ya udah. Pinjam ya. Ya habis mau gimana lagi? Oke, thank you ya. Go! Lu dari mana aja sih? Nomor siapa nih? Hilang ke jalangkung lo. Nomor siapa tuh? Bukan nomor siapa kok. Cabut yuk. Lagi dong. Cabut. Woi, cabut. Cantik. Kok gua nggak dikasih nomor teleponnya? Lu mau dikasih apaan? Hah? Nomor. Yuk, dah. Lagi ngetren ya baju yang ada kerahnya. Julia, ini mama bikinin kue khusus buat kamu. Paling-paling juga beli di toko. Enak aja. Halo? Halo cewek pemberontak. Salah sambung. Siapa sih? Julia, jangan tutup dulu Jul. Gue mau minta maaf soal tadi siang. Maaf, Anda tuh salah sambung. Tunggu. Nanti gue tunggu di halaman ya, jam 1 malam ini. Jangan sampai nggak datang, oke? Siapa sih? Fansnya ya? Bukan siapa-siapa. Julia, kamu gak kepengen punya cowok?
Harusnya tuh anak seumuran kamu tuh paling nggak udah punya cowok loh. Kamu kan bukan anak SMA lagi. Ya, enggak calon suami kek. Nih, Mama aja tuh dulu banyak fansnya. Harus sampai atur schedule. Terus ada yang ngasih bunga, coklat, surat cinta, terus banyak deh. Nyari cinta sejati itu nggak perlu kayak gitu lagi, Mah. Cinta itu adalah ketika kita memberikan kebahagiaan tanpa mengharapkan balasan apapun. Kamu dapat dari mana sih itu kata-kata? Dari film ya? Film itu kan berdasarkan kenyataan yang ada, Mah. Ada nih cerita. Seorang cowok ditinggal meninggal sama ceweknya karena ketabrak mobil di jalanan. Akhirnya cowok itu jadi gila dan turun jadi pengatur jalanan lalu lintas di tempat cewek itu meninggal. Tragis banget sih film yang kamu tonton. Nah, aku itu suka mah cerita cinta yang ada sensasinya kayak gitu. Jadi nggak kayak cerita cinta remaja biasa. Nah makanya kalau misalkan ntar aku sampai punya pacar, walaupun mama suka banget sama cowok aku, larang aja ya mah ya, please. Kenapa gitu? Biar ada sensasinya. Mah, kalau mama punya nggak cerita cinta yang ada sensasinya kayak gitu? Ada. Siapa? Papa ya? Iya. Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku. Julia, ini ada titipan dari seseorang. Makasih ya. Oke. Halo.
harus tepat waktu. Kalau enggak, gue bakal samperin ke kamar lo. Jam 1 ya, Igo. Film romantis lagi. Bosen deh. Lagi seru-serunya nih. Ma, ceritain soal papa dong. Julia, kamu udah dewasa. Udah saatnya Mama menceritakan sesuatu yang selama ini Mama sembunyiin dari kamu. Apa, Ma? Ngomong aja sekarang. Papa yang selama ini kamu kenal bukan papa kandung kamu. Cuman tangan kamu aja yang persis sama seperti tangan papa kandung kamu. Papa kamu yang sebenarnya adalah alien. Sumpah deh, Mas. Sumpah. Semua garing abis tau gak sih? Basi banget. Tapi kan tadi kamu hampir percaya kan? Percaya apaan? Tapi paling nggak kan 10 detik aja kamu percaya kan? Buktinya air matanya udah mau keluar, kasihan. Ah, udah. Garing abis. Ya paling nggak kamu percaya deh 3 detik aja. Kalau papa kamu alien. Biasa. Nyebelin banget ih. Gak lucu sama sekali. Parah. Lihat aja kalau sampai lo nggak keluar. Gua bakal samperin ke kamar lo. Hei, mau ngapain kamu? Enggak, saya nggak apa-apain. Saya salah lompat pagar, Pak. Tadi saya mau pulang ke rumah. Ini rumah saya, Pak. Kamu jangan bohong. Ayo turun, ikut ke pos. Loh, Pak. Kok saya harus ikut ke kantor, Pak? Ini kan rumah saya sendiri, saya baru pindah, Pak. Udah, kamu jangan banyak tanya. Turun dan ikut ke pos. Ayo. Iya, Pak, iya. Ayo cepat. Kini usai sudah segala Gila, Go. Ini serius. Gue baru denger cerita yang paling konyol ya ini, Jo. Disangka maling di rumah sendiri.
Tapi mirip sih. Muka lu sama maling. Makanya Go, kalau jadi orang baru tuh jangan macem-macem. Lu aneh-aneh aja sih. Emang lu ngapain waktu itu? Enggak, gue nggak nyari apa-apaan sih. Cuma gue lihat di depan rumahnya ada selang. Gue cuma mau minjem selang tetangga gue. Cuma itu doang. Malah disangka maling gue. Malam-malam? Kagak percaya gue. Otak lu tuh. Gue cabut dulu ya. Mana lu? Jo kampret. Jo kampret, kamjo. Jul, kita pulang bareng ya. Kenapa masih marah ya? Gue kan udah minta maaf. Kenapa gue harus marah? Lagian cacat ini juga gue udah punya dari lahir kok. Dan apa orang punya hak untuk marah sama pemberian Tuhan? Kenapa semalam nggak keluar? Emang ngarep banget ya? Ya gara-gara lu nggak keluar, gue jadi kena sial deh. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kok. Biasalah cowok. Gimana kuliah lo? Gimana sama korek gue? Kok ngeles sih? Masih inget aja sama tuh korek, gua kirain udah lupa. Emangnya korek itu spesial banget buat lo? Fotogenik juga? Oh ya? Pinjam bentar dong. Udah mutusin nggak belajar ngerokok lagi? Gue udah mutusin untuk gak jadi perokok. Sini. Nah, di sini lu setnya A ya, biar lu bisa. Ah, ini udah A nih. Lu biar bisa pakai otomatis. Terus lu pencet yang lama biar lu dapet fokusnya. Igo, jadi ini balasan lo sama gue. Sial. Bisa kan? Terus lo sendiri ngerokok? Jarang sih. Sebenarnya gue bukan perokok yang aktif. Bagus lah. Terus kenapa korek gue gak lo balikin? Sengaja. Maksud lo biar lo bisa memperalat gue gitu? Oh, enggak. Gue gak ada maksud memperalat lo. Cuma gue tertarik aja sama lo semenjak gue minjem korek api itu. Sorry, gue mesti buru-buru pulang. Dah. Mana lo? Gue kelasnya. Ya, boleh tahu nggak hubungan lo sama Igo? Maaf, siapa? Lo emang nggak tahu siapa gue? Tapi semua orang di sini tahu kalau gue pacarnya Igo. Jangan macem-macem deh lo. Jangan pernah berharap kalau Igo bakal suka sama lo. Ngerti?
Halo? Jalan-jalan yuk. Go. Emang lu udah punya pacar? Apa tadi lu bilang? Pacar? Tadi siang ada cewek yang nyamperin gue dan nyuruh gue buat jauh-jauh dari lo karena katanya dia pacar lo. Oh, Xenia. Beneran dia cewek lo? Ya itu sih dulu, tapi sekarang udah enggak. Dia cuma masa lalu gue doang kok. Dan gue udah gak suka lagi sama dia. Kenapa? Karena gue gak suka sama orang yang gak jujur. Dia ngehianatin lo gitu? Dan berarti sekarang dia udah bener-bener bukan cewek lo lagi dong? Kenapa? Jangan-jangan lo tertarik sama gue lagi? Hah? Gue? Ya enggak lah. Terus kenapa mukanya merah kayak gitu? Oh, pasti karena matahari deh. Soalnya kulit gue kalau kena matahari tuh sensitif banget. Jadi suka merah-merah. Matahari ya? Nengok sini dong. Cantik. Lagi. Lah, Cewek, hei. kenapa? Ini buat lo. Katanya mukanya sensitif. Jadinya gue beliin topi ini buat lo. Kasih ya. Jul. Julia, pas banget kamu datang, pas lagi Kak Vina lagi istirahat. Sengaja. Soalnya Kak Vina kan kalau misal udah kerja pasti nggak punya waktu. Cuman buat kamu loh. Biasa kan kalau kamu udah rawat inap, bawaannya ngerepotin Kak Vina melulu. Julia, kamu apa udah benar-benar sehat? Ya iyalah, masa aku sakit terus? Syukurlah kalau begitu. Kak Vina tuh udah punya pacar belum sih? Kok kamu tumben sih? Nanyain hal-hal seperti itu? Kamu udah punya pacar ya? Hah? Enggak lah. Julia, udah deh, nggak usah bohong sama Kak Vina. Kak Vina ini tahu, walaupun kamu itu nggak pernah cerita sama Kak Vina, tapi kamu tuh suka banget membicarakan hal-hal yang romantis. Bukan pacar, tapi emang akhir-akhir ini ada cowok yang deket sama aku. Aku sendiri sih nggak tahu gimana perasaan aku ke dia. Aku bingung, Kak. Dia bilang kalau dia itu tertarik sama aku. Duh, senengnya. Akhirnya kamu bisa jatuh cinta juga. Emangnya ini udah bisa dibilang jatuh cinta ya? Julia, kalau seorang laki-laki datang ke kehidupan kita dan selalu ada di pikiran kita, itu yang dinamakan cinta. Apalagi kalau timbul rasa ingin memilikinya. Aku sih belum sampai ngerasa ingin memiliki. Apapun itu, Julia, cinta itu akan ada kalau kita mau. Seperti kita berharap dia akan selalu ada buat kita. Usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Oh, tuh cewek anak seni rupa semester baru. Itu kenapa dibungkus gitu? Iya, emang tangannya pakai sarung tangan. Kata anak-anak sih cacat, kayak alien. Serius lo? Iya, kayak muka lo. Lu pada ngomongin orang dosa, bego. Sek, ngapain sih si tangan cacat itu? Ternyata dia susah juga dibilang. Apa gue? Bukan lapar mulu. Jo! Weh, Jo! Weh, kampret! Go. Lu kenapa sih belakangan itu jarang kumpul sama kita-kita? Hah? Biasalah, gue lagi ada kerjaan dikit.
Gua tahu apa yang lu kerjain. Lu kerjain orang kan lu. So tau lo, emangnya gue ngerjain siapa? Tuh, si tangan cacat. Jangan bilang lu lagi PDKT sama dia. Go. Lu serius? Lagi PDKT sama dia? Hah? Siapa? Tangan cacat? Iya. Emang kenapa? Lu semua ada masalah sama Julia? Gue peringatin ya sama semua. Sekali lagi gue denger ada yang menghina Julia, mereka semua harus berhadapan sama gue. Ngerti lo? Tahan, Jo. Jangan marah-marah dong. Satu lagi ya. Namanya Julia, bukan setangan cacat. Dia marah, Sob. Lu sih. Dia kenapa jadi emosian gitu ya? Wah, lagi dapet kali itu orang. Julia! Tangan cacat. Gue udah pernah bilang sama lo jangan pernah deketin Igo lagi. Lo tuli ya? Dengar baik-baik ya. Jangan pernah deketin Igo lagi. Igo tuh cowok gue. Igo gak keberatan kok gue deket-deket sama dia. Kenapa jadi lo yang keberatan? Lancang banget sih lo. Lo gak tahu siapa gue. Harusnya gue yang nanya. Siapa lo berani-beraninya ngatur hidup gue sama Igo? Senia! Apa yang kamu lakukan? Hah? Gue cuma... Cuman apa? Ingat ya, Sen. Hubungan lo sama gue udah berakhir. Jadi lo udah gak punya hak lagi ikut campur urusan gue. Apalagi melibatkan Julia. Ngerti? Jul! Julia! Bisik! Pergi sana. Udah pergi. Kamu udah sadar, Julia? Aku di mana? Kamu di kamar kamu, sayang. Kok ada Kavina? Emangnya aku nggak boleh tengok kamu apa? Kata dokter, kamu nggak perlu dirawat di rumah sakit. Keadaan kamu udah cukup baik kok. Lagian, rumah sakit lagi penuh. Kamu kan nggak bisa sembarangan masuk begitu aja. Tapi tenang aja ya. Kan ada Suster Vina. Kamu istirahat ya. Mama sama Kavina keluar dulu ya. Cepat sembuh ya. Ini Vin, minumannya. Taruh sini ya. Ya, makasih ya. Tante Suci yakin kalau Julia gak dirawat aja di rumah sakit. Itu dia, Vin. Aku bingung, serba salah. Nggak tahu harus bikin apa. Kamu ingat kan kejadian 2 tahun yang lalu? Iya. Umur Julia 17 tahun. Hampir seumur hidupnya dihabiskan tinggal di rumah sakit. Dia pengen bebas, Vin. Dia udah nggak tahan lagi. Makanya dia potong pergelangan tangannya. Aku hampir kehilangan anak kandungku sendiri. Dari situ aku niatin bahwa aku nggak akan pernah masukin Julia ke rumah sakit lagi. Aku mau terus sama Julia. Aku mau terus deket Julia. Jangan salahin aku ya, Vin. Kalau aku nggak berbuat apa-apa untuk Julia. Kau adalah belahan jiwaku. Kau adalah teman dalam mimpi-mimpiku. Aku
tak mampu tidur tanpa hadirnya bayanganmu. Wahai Dewi cintaku. Lu lagi aja. Pas kalian tadi. Sebelah dua. Igo tuh. Silakan duduk, Tuan Putri. Wih, dia mesra tuh. Gila ya, Sob. Nggak habis pikir gua. Si Igo bisa berubah jadi cowok romantis kayak gitu. Ini semua gara-gara lu kan, Ji. Igo jadi beranggapan kalau kita tuh bukan teman yang berpengertian lagi buat dia. Ngejauh kan dia dari kita sekarang. Kok gara-gara gue? Lu nyalain gue? Ya iyalah. Pakai nanya lagi lu. Tara. Iya. Butuh saus nggak? Mau banget. Ya udah, sebentar ya. Bos, sorry, boleh pinjam sausnya nggak? Silakan. Pinjam ya, bentar ya. Sorry. Duh, Sorry. Gimana sih lo? Ya, sorry. Punya mata nggak lo? Wih, Sob. Igo kenapa tuh? Lo lihat ya, lo lihat. Baju gue basah sekarang. Sorry, gue nggak sengaja. Maaf mas, dia nggak sengaja. Nggak apa, Sorry ya. nggak apa. Gua kirain ribut orang. Bahasa nih, seru banget. Nggak usah. Apa? Ternyata nyokap lu orangnya asik. Izinnya aja nggak susah. Jangan salah. Kayaknya sih asik, tapi nyokap paling nyokap. Banyak aturannya. Julia. Kenapa sih lo suka banget fotoin gue? Emang gue tuh fotogenik banget ya? Lu tuh cantik. Thank you. Kenapa sih lo? Kayaknya nggak suka banget diatur sama nyokap lo. Bukannya orang tua maunya yang terbaik untuk anaknya. Iya sih. Tapi kan gue juga punya kehidupan sendiri. Kayak kenapa gue nggak pernah punya temen dan kenapa gue nggak pernah punya pacar. Emangnya kenapa lo nggak punya temen? Dulu gue itu sering sakit-sakitan. Sering keluar masuk rumah sakit. Makanya nyokap gue mutusin gue untuk ikut homeschooling. Jadi gimana dong gue bisa punya teman? Teman-teman gue juga palingan orang rumah sakit. Ya kalaupun ada yang keseumuran, paling orang-orang yang cuma beberapa hari dirawat. Kalau di sekolah gue dulu, teman-teman gue tuh pada ngejauhin gue karena takut sama tangan gue. Dan gue gak nyangka aja ternyata di tempat kuliah gue yang sekarang pun mereka pada ngejauhin gue. Kalau tangan gue udah gue tutupin. Lo tau gak? Dulu ya, karena nyokap gue takut gue gak punya temen, dia tuh bela-belain pakai seragam SMA, terus rambutnya dikunci kuda, terus pakai tas sekolah dan bilang gini sama gue. Hai Julia, namaku Suci. Boleh gak sih aku jadi teman kamu? Kadang-kadang gue tuh mikir, nyokap gue tuh sifatnya masih suka kekanak-kanakan. Kalau gitu, gue juga bisa dong.
Hai, nama saya Igo. Apakah Nona mau menjadi... Usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Udah. Alasannya mana? Tumben kamu nurutin semua perintah mama. Masa sih? Jangan-jangan udah jadian ya sama yang di sebelah? Kata siapa? Kata siapa? Tapi mukanya merah. Jangan-jangan nggak cuma jadian, tapi anaknya mama udah dicium lagi. Ih, mama apa-apaan sih? Udah, mau tidur. Sebentar. Julia. Masuk, masuk. Ini lebih tepat bilang rumah apa gudang ya? Ya maklum lah Non, namanya juga anak cowok. Sebenarnya sih yang nyewa rumah ini tuh kakak gua. Tapi berhubung dia udah keburu ke Paris, jadinya gua deh yang ninggalin. Paris. Iya. Dia dapat beasiswa di sana ngambil sekolah film. Oh ya? Kira gue tuh pengen banget ke sana. Gue sering liat film-film Eropa yang settingannya di Paris, dan itu yang bikin gue pengen banget pergi ke Paris. Ya, sebenarnya gue juga ada rencana ke sana, cuma tapi belum tahu kapan. Nyokap gue tuh sering janjiin buat pergi ke sana, tapi yang ada di bawah mulu. Sebenarnya apa sih yang membuat lo tertarik sama kota Paris? Nggak tahu ya, suka aja. Selain nilai seninya tinggi, Paris itu kota romantis banget. Bukan karena Menara Eiffel ya? Menara Eiffel kan cuma menara tinggi aja. Percuma dong kalau gue naik ke atas sana, tapi gue nggak bisa ngeliat seluruh dunia. Sama aja kayak gue naik ke Monas atau ke gedung tinggi. Iya, iya. Bener juga kata lo. Jadi kalau kita lagi ada di gedung tinggi, anggap aja kita lagi di Menara Eiffel. Pasti Parisnya berasa. Ya kan? Hai. Gimana filmnya, bagus nggak sayang? Nggak bagus, kurang menarik. Gantian dong, Ma. Mama baru juga duduk, udah mau disabotase aja. Kamu kayak dorongin mama. Oh enggak, di mana-mana juga mama yang dorongin anaknya. Pelit banget sih. Kalau kamu dorongin mama, kita pergi ke Paris deh. Beneran, Ma? Mama nih kadang-kadang suka nggak bisa dipercaya sih. Mama nggak bohong. Mama nggak cuma janji-janji aja deh. Kali ini kita benar-benar pergi ke Paris. Kemarin-kemarin tuh Mama cuma mikir kalau Mama tuh mau kumpulin uang dulu yang banyak supaya kita benar-benar bisa senang-senang di Paris gitu. Jadi beneran nih kita ke Paris? Hey! Iya. Tapi Mama khawatir deh. Kalau kita ke sana kan berarti kita cuma pergi berdua aja. Biar gimana kan kita cewek loh. Iya ya. Kalau kita cuma berdua, terus yang foto-fotoin kita siapa? Berarti kita harus ajak orang lain.
Iya, yang bisa bawain barang-barang kita, jadi bodyguard kita, sama jadi juri foto buat kita. Siapa ya? Kakaknya Igo tuh tinggal di Paris, mah. Jadi buat tempat tinggal kita bisa numpang bentar lah. Ya kan gue? Iya, Tante. Bagus dong. Kalau gitu kamu bisa ikut kan ke Paris sama kita bulan depan? Masalah transportasinya nggak usah kamu pikirin, ya? Boleh, Tante. Wow, gila. Kita puas banget ya nonton hari ini. Coba deh hitung. Berapa film yang kita tonton? Hah? 6 film dan cuma 2 yang berkualitas. Setuju gua. Wah, udah ketemu. Hilang di mana? Selip di kardus. Untung aja nggak kebuang. Kayak penting banget ya koreknya. Emang dari siapa sih? Dari bokap gue. Ya sebenarnya sih ngasihnya nggak secara langsung. Gue nyolong waktu nyokap gue mau belajar merokok. Nyokap lu ngerokok? Ya udah berhenti kok. Awalnya gue juga mikir kalau ngerokok itu bisa ngilangin kejenuhan. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata itu cuma salah satu tindakan pemborosan aja. Lo tahu soal bokap lo? Nyokap gue nggak pernah cerita banyak soal bokap. Kenapa? Karena kalau dia ingat bokap gue, dia pasti sedih. Pulang yuk. Mama kok minum-minum gini sih? Di rumah lagi. Daripada di rumah orang lain kan ngerepotin orang. Kan jadi ngerepotin aku. Yuk kamar. Mama istirahat ya. Kamu udah pacaran belum sih sama Igo? Mama tuh ngomong apaan sih? Mama kan cuma mau tahu. Gimana ya? Iga sih orangnya menyenangkan. Dan aku juga ngerasa nyaman kalau lagi sama dia. Dia baik banget. Kita akan punya masa yang bahagia banget. Masa yang indah. Karena kamu, Mama, dan Igo akan pergi ke Paris. Haris, hari ini putri kita bilang cinta adalah memberi kebahagiaan tanpa menerima balasan apapun. Entah dari mana dia mendapatkan kalimat itu. Tapi yang jelas, ini membuatku merasa bersalah.
Karena aku berhutang kebahagiaan sama kamu dan juga Julia. Aku sudah cukup bersalah tidak bisa membayar. Untuk itu, bantu aku menemukan kebahagiaan untuk Julia. Sebelum dia pergi dan menyusulmu di surga. Usai sudah segala penantian panjangku setelah temukan dirimu, duhai kekasih. Kayaknya yang semalam minum cuma Mama deh. Kok tadi mata kamu sembab sih? Aku nggak bisa tidur mas malam. Aku pergi dulu ya. Kayaknya ada yang lupa deh. Mama sebenarnya mau ingetin kalau kamu lupa bawa bekal kamu. Lupa kan? Mama ambilin dulu ya. Nih, Mak. Kebiasaan deh. Jul, kata nyokap, lu nggak bawa bekal makanan. Kita makan di kantin yuk. Ntar aja deh. Kok lu ngelukis Roni sih? Kenapa emang? Gue dulu sering banget kerjain dia. Tapi sih sekarang udah jarang, malah hampir nggak pernah. Lo ngerjain dia? Kenapa? Ya iseng aja, abis dia gila. Lo tahu kenapa dia gila? Karena dia kehilangan ceweknya yang meninggal ditabrak mobil. Dan sekarang dia sendirian. Dia jadi gila karena dia kehilangan cintanya. Jul, gua rasa kesedihan Roni sekarang sudah hilang. Karena cintanya Roni selalu tumbuh di dalam hatinya Roni. Bahkan selamanya, Jul. Udah dong. Julia! Julia! Julia, turun dong sayang. Mama, aku kan bukan anak kecil lagi. Ya karena bukan anak kecil lagi makanya kamu turun, ngapain di situ? Biar kayak naik pesawat. Aku kan belum pernah naik pesawat. Bentar lagi kan naik pesawat. Kamu kan mau ke Paris. Bener juga ya. Mah, Mama kenapa sih nggak cari pacar aja? Mama kan masih muda, cantik. Ntar kalau udah keburu tua, nggak laku loh. Kamu tuh ya, mentang-mentang udah punya cowok aja. Kenapa sih kamu udah gak perlu Mama lagi? Nggak gitu juga. Ya, aku nggak mau aja sampai Mama kesepian. Kamu gak usah khawatir. Mama tuh gak mungkin kesepian kok sayang. Aku sangat khawatir, Mah. Putar.
udara pagi tuh nyegerin banget ya. Lo masih ngantuk? Ya iyalah, lu nggak lihat mata gue masih merem gini. Ya nanya lagi. Ini buat lo. Kata ini punya bokap lo. Mulai sekarang, ini punya lo. Dan ini hadiah pertama gue buat lo karena lo udah mau bangun pagi. Gue mau difoto. Sekarang? Iya sekarang. Soalnya pagi ini gue lagi seneng banget. Dan gue pengen mengabadikan suasana ini. Biar ada saksi yang tahu kalau gue pagi ini lagi bahagia banget. Dan lo harus ikut foto sama gue. Gue? Iya. Ya udah deh. Bentar ya, gue siap dulu. Julia, senyum dong. Awas aja kok sampai dia nggak datang. Mama kamu? Gedung ini tinggi juga ya. Bener juga kata lo. Jadi kalau kita lagi ada di gedung tinggi, anggap aja kita lagi di Menara Eiffel. Pasti Parisnya berasa. Kalau kamu dorongin Mama, kita pergi ke Paris deh. Kita akan punya masa yang bahagia banget. Masa yang indah. Karena kamu, Mama, dan Igu akan pergi ke Paris. Bentar lagi kan naik pesawat. Kamu kan mau ke Paris. Gimana? Berasa lagi di Menara Eiffel nggak? Jul, Julia. Jul, bangun Jul. Julia. Jul. Jadi selama ini Julia mengidap penyakit leukemia. Sedalam samudra tak aku selami, setinggi langit di angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati.
kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Kini usai sudah Ini uang segala penanti. sebagai imbalan untuk pekerjaan yang saya berikan kepada kamu. Ini sangat banyak sekali, Tante. Pekerjaan saya kan cuma mendekati Julia dan membuat Julia suka sama saya. Itu sih pekerjaan yang mudah bagi saya. Ya mungkin mudah untuk kamu, tapi untuk aku enggak. Itu cukup sulit. Dan saya anggap mulai detik ini kamu udah tahu bagaimana caranya mendekati Julia. Tapi kenapa nggak Tante langsung aja kasih data pribadinya Julia jadi saya bisa tahu tentang Julia? Gimana? Jadi gampang dong kerjaannya. Tante, saya boleh tahu kenapa Tante melakukan semua ini? Julia kan anak Tante. Sedalam samudra tak aku selami, setinggi langit di angkasa telah ku anungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Berjuta kejora terangi gelap malamku, tetap tak seindah cahaya mata hatimu. Lo tahu kenapa dia gila? Karena dia kehilangan ceweknya yang meninggal ditabrak mobil. Dan sekarang dia sendirian. Dia jadi gila karena dia kehilangan cinta. Di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Maafin gue, Julia. Gue sendiri nggak mau dibohongin tapi gue malah ngebohongin orang lain. Di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Saya ingin membalikan ini, Tante. Seharusnya saya sadar dari awal. Kenapa saya menghabiskan waktu saya
hanya untuk mendekati Julia agar Julia suka pada saya. Dan kalau saya menerima ini, berarti saya mengenal Julia. Dan dekat pada Julia hanya karena uang, Tante. Saya nggak mau begitu, Tante. Karena saya sangat senang mengenal Julia. Dan saya sudah terlanjur jatuh cinta pada Julia. Saya sangat mencintai Julia dengan tulus, Tante. Tante minta maaf kok. Tante benar-benar minta maaf. Tante cuma pengen supaya Julia bisa bahagia. Maafin aku ya, Jul. Aku belum terlalu mengenal kamu. Tapi aku udah sering banget nyakitin kamu. Cepet sembuh ya, Jul. Kita semua di sini mau jadi teman kamu.
Usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan hidupku, karena kaulah cinta terakhirku. Berjuta kejora terangi gelap malamku. Beb, itu tangannya orang ya? Ya iyalah, emang kamu pikir tangan apaan? Hey. Hai semuanya. Udah datang dulu. Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Gila. Pakai. Halo. Yuk. Kayaknya yang ini bakal awet. Oh, amin, amin, amin. Ya, Bisa aja ya. Si Igo mana? Lu udah ketemu Igo? Belum? Belum? Dari tadi juga belum kelihatan. Go. Gila, ganteng banget lo. Thank you. Dahsyat. Thank you udah mau datang. Absen, bro. Thank you. Akhirnya Keren pameran banget juga foto-foto lo. lo. Selamat ya, Go. Gue juga ikut bangga sama lo. Karena lo keren banget. Terima kasih udah pada datang semua. Iya. Masih sama yang dulu. Ya iyalah. Emang kalian pikir gue player banget apa? Kayaknya sama gua. Bisa lu. Tunggu sebentar ya, gue tinggal. Oh iya. Sebentar. Oke. Gue juga mau lihat foto-foto yang lain. Misi tante. Selamat ya, Go. Maaf tante, saya nggak bermaksud merepotkan tante loh. Apa-apa. Itu hadiah buat kamu. Jadi kamu pergi ke Paris minggu ini? Jadi tante, kakak saya ngajakin kerja di sana. Ya mumpung lagi ada kerjaan di sana. Bagus dong kalau gitu. Dear mamaku tercinta, terima kasih atas semua yang mama berikan untuk aku. Tapi, aku tidak menganggap mama punya utang apapun ke aku. Sudah segala penantian panjangku, setelah temukan dirimu, duhai kekasihku. Hanya di hatimu akan kulabuhkan. Jadi anggap saja lunas. Kalaupun yang mama maksud kebahagiaan, aku bahagia kok. Berjuta kejora terangi gelap malamku, tetap tak seindah cahaya mata hatimu.
Julia senang dengan hidup Julia saat ini. Julia menemukan cinta Julia pada Mama dan juga Igo. Dan itu cukup untuk cinta Julia. Bagaimana aku dapat melupakanmu? Padahal tak pernah kau berikan aku kecupan. Tak pernah kau berikan aku hadiah. Tak pernah kau janjikan aku sesuatu. Tak pernah kau katakan cinta padaku. Tapi dekapanmu tak dapat aku lupakan. Aku cuma mau satu hal. Cintaku untuk Julia.